Pengusutan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus terus bergulir. Selain mantan Jampitsus, penyidik juga telah menetapkan satu tersangka lain berinisial DR yang telah ditahan sejak 10 Juli lalu. Namun, menurut peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rahman, penanganan perkara mantan Jampitsus justru menjadi semakin tidak jelas setelah proses pelimpahan dari penyidik Polri kepada penyidik Kejaksaan. Penanganan perkara ex-Jampitsus FA semakin tidak jelas setelah diserahkan dari penyidik Polri ke penyidik Kejaksaan untuk dilanjutkan penyidikannya. Potensi kasus ini berhenti hanya di FA ini juga sangat besar. Sedangkan tipikor itu adalah organized crime, kejahatan yang terorganisir yang jarang dilakukan oleh seorang diri dari pelakunya. Untuk mengatasi persoalan ini, ada satu jalan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu perkaranya diambil alih oleh KPK, bisa jauh lebih objektif dan independen. Oleh karena itu, kita tunggu keberanian KPK untuk mengambil alih perkara FA ini. Di sisi lain, mantan penyidik KPK periode 2013 hingga 2021 Yudi Purnomo menilai KPK belum akan mengambil peran dalam pengusutan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jampitsus tersebut. Yudi juga menjelaskan, secara kewenangan KPK tidak dapat mencampuri proses hukum yang sedang ditangani oleh Kejaksaan. Kalau melihat situasi yang ada, KPK saat ini safety player dulu gitu ya. Melihat situasi yang ada gitu ya, kemudian ya nanti mungkin setelah 2 bulan, 3 bulan, barulah kemudian KPK istilahnya akan masuk gitu ya untuk kemudian melakukan supervisi secara mendalam ya. Kalau yang sekarang paling hanya formil-formil saja SPDP, karena memang ketika ada penyidikan kasus korupsi harus mengupload di SPDP online, KPK mengetahui. Jadi formil-formil aja lah, dan KPK memang tidak bisa mengintervensi secara hukum gitu ya penanganan kasus di Kejaksaan. 3 hari setelah mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 perkara dugaan korupsi, yakni kasus batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel, KPK menyatakan belum menerima permintaan resmi untuk ikut melakukan supervisi dalam tim khusus penanganan perkara tersebut. Kendati demikian, KPK menegaskan siap menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi apabila dibutuhkan, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Sampai saat ini belum ada, ya nanti kami cek ya perkembangannya seperti apa. KPK terbuka karena memang secara undang-undang ada amanah yang diberikan oleh KPK, adanya kewenangan ataupun tugas koordinasi dan supervisi. Pantau dulu saja gitu ya perkembangannya. Kemarin dari kepolisian melimpahkan ke Kejaksaan Agung. Kita sama-sama hormati prosesnya. Sebelumnya, mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai kecil kemungkinan 3 perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah akan dihentikan atau diredam. Menurut Abraham, perhatian publik yang begitu besar terhadap kasus tersebut membuat proses penanganannya akan terus berada dalam pengawasan masyarakat. Di domain publik, semua orang sudah menyoroti, semua orang sudah mengawasi, jadi agak kesulitan misalnya kalau ada orang yang ingin bermain di kasus ini. Oleh karena itu menurut saya ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk disikapi ya dan diikuti. Karena apa? Ini akan berkembang jauh. Karena kalau kita menggunakan TPPU itu akan kelihatan tuh, karena ada prinsip follow the money, follow the suspect. Menurut peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rahman, persoalan utama dalam kasus ini bukan hanya soal siapa yang menjadi tersangka, tetapi juga siapa yang berwenang melanjutkan proses hukumnya. Zainur menilai, ketika penyidikan sudah berjalan di kepolisian, tidak ada dasar hukum yang memungkinkan Kejaksaan mengambil alih perkara di tengah jalan. Dalam aturan yang berlaku, pelimpahan perkara baru dapat dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21. Untuk kemudian masuk ke tahap penuntutan. Karena itu, menurut Zainur, perpindahan penanganan perkara sebelum proses penyidikan selesai justru berpotensi memunculkan persoalan hukum. Salah satunya, langkah tersebut dapat digugat melalui mekanisme pra-peradilan karena dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, karena satu-satunya lembaga yang bisa lanjutkan penyidikan di tengah jalan adalah KPK melalui prosedur pengambil alihan. Diatur dengan sangat jelas dalam pasal 10 huruf A besar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
kejaksaan tidak bisa melanjutkan penyidikan di tengah jalan. Yang bisa adalah ketika sudah P21, penyidikan oleh penyidik Polri-nya sudah tuntas, lengkap, semuanya sudah sesuai dengan petunjuk jaksa, kemudian dilimpahkan untuk dilakukan penuntutan. Sehingga memang praktik pelimpahan perkara di tengah jalan ini sangat beresiko. Resiko bisa di-challenge di tahap pra-peradilan. Oleh karena itu menurut saya, satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah dengan pengambil alihan perkara oleh KPK. KPK diberikan kewenangan dengan jelas, meskipun memang di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, tetapi menurut saya syarat-syaratnya sudah sangat terpenuhi. Misalnya di situ ada keraguan soal melindungi pelaku misalnya, atau juga penyelesaian perkaranya tertunda, atau juga di situ ada campur tangan pemegang kekuasaan. Jadi menurut saya Bang Yasir, kalau dilihat dari keadaan-keadaan yang berlangsung akhir-akhir ini, syarat-syarat itu sudah terpenuhi dan sudah seharusnya KPK melakukan. Berarti menurut Anda, Bang Zainur, secara aturan hukum itu tidak menyalahi, meskipun dari Kejagungnya sendiri menyatakan bahwa agar ini independensi dalam pengusutan kasus ini akan dibentuk tim khusus. Ya, dasar Kejaksaan Agung mengambil perkara di tengah penyidikan tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, mau itu dibentuk tim khusus pun, apakah ada jaminan bahwa tim penyidik kejaksaan itu tidak konflik kepentingan? Karena FA ini adalah pejabat tertinggi di bidang pidana khusus, sehingga dia sudah punya begitu banyak jejaring di dalamnya, atau setidak-tidaknya adalah bawahan-bawahan atau mantan bawahannya. Sehingga kalau misalnya ini nanti tetap ditangani oleh kejaksaan, pertanyaan kita adalah, kalau memang FA tidak bekerja sendiri, kira-kira akan dibongkar tidak? Kalau yang menangani masih dari internal kejaksaan. Anton Carlian, pengamat hukum dan kepolisian, turut mendorong agar perkara ini diambil alih oleh KPK. Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya untuk memastikan proses hukum berjalan secara independen, tetapi juga demi menjaga kredibilitas aparat penegak hukum. Ia mengingatkan, apabila kepercayaan publik terus menurun, dampaknya dapat dirasakan terhadap sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Ya, ini harus ditanyakan betul, jangan sampai nanti pun juga mencari kambing hitam. Tidak ada tersangka karena salah satu adanya pembiaran. Makanya seandainya demikian kan jadi dilipat. Justru lebih bagus ya tangani saja oleh yang independen lah. Dan menurut kita semua pun juga tahu bahwa sekarang yang independen dalam hal ini ya KPK. Jadi saya sangat setuju kalau kasus ini dilimpahkan ke KPK, sekalipun ini maaf ada Satgasus apapun juga. Apabila masih internal ya kita sendiri bisa menilainya nanti akibatnya apa? Masyarakat tidak percaya lagi kepada hukum. Apa hukum mau sandiwara katanya. Ini yang kita ya dengar dari suara-suara masyarakat. Pandangan serupa juga disampaikan mantan komisioner KPK periode 2015 hingga 2019, Saud Situmorang. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah mengatur secara jelas mengenai syarat-syarat yang memungkinkan KPK mengambil alih penanganan suatu perkara korupsi. Dalam kasus ini, Saud menilai sejumlah indikator yang diatur dalam undang-undang telah terpenuhi, mulai dari adanya dugaan campur tangan pihak yang memiliki kekuasaan hingga potensi terganggunya proses penegakan hukum. Karena itu, ia berpandangan KPK memiliki dasar hukum yang cukup untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Bagaimana pengalaman Anda kalau menangani kasus-kasus semacam ini, Pak Saud? Ya, kita kan punya pengalaman ada beberapa case yang kita ambil alih ya. Ketika itu memang undang-undang lama. Tapi kalau di undang-undang baru pun itu di layar bisa kelihatan nggak ya? Ya, silakan. Ya, itu di layar itu kelihatan ya. Syarat pengambil alihnya itu ada berapa itu? Ada 7 syarat tuh. Jadi ngambil ini pasal 10 Undang-Undang 19 ya Mbak ya? Iya. Pasal 10 Undang-Undang 19 tahun 2019. Iya, ini KPK bisa ngambil alih dengan catatan itu, laporan masyarakat, proses penanganan tindak pidana korupsi, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan pada melindungi pelaku korupsi. Dan kemudian kalau dilihat paling bawah yang E itu coba, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang. Nah ini kan Komisi 3-nya mulai campur tangan kan itu. Jadi menurut Anda ini sudah memenuhi ya untuk bisa diambil alih?
sangat memenuhi syarat KPK hari ini ngambil alih. Udah itu aja. Udah ada jelas ini Undang-Undang 10 pasal 10 ya, 10A ya. Jelas ya poinnya di situ ya. Baca ya Mbak ya. Jadi saya nggak asumsi saya nih. Bahkan kalau di nanti di pasal 11-nya itu ada penegasan lagi kasus-kasus yang ditangani oleh melibatkan penegak hukum gitu. Ada itu disebutnya di situ. Di pasal 11 bisa dilihat. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi. Jadi kalau orang bilang nunggu sana nunggu sini enggak. Ini dikatakan di sini berwenang mengambil alih dengan kondisi seperti ini gitu loh. Ya, jadi jelas ya, kira-kira gitu ya Mbak ya. Saya tampilkan langsung tadi supaya kita nggak salah persepsi. Gitu Mbak Isti. Ya, jadi lahirnya KPK itu kan sebagai bentuk trigger mekanisme, sebagai bentuk penguat kan itu Bang Saud tahu. Lah, dalam hal seperti ini memang di dalam pasal 10A itu sudah dijelaskan secara rigid bahwa apabila dalam penanganan suatu tindak pidana itu ketidakobjektifan, satu, ada suatu hambatan, dua, ada melindungi terkait adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi lainnya, keempat, ada intervensi, apakah itu eksekutif, apakah legislatif, apakah yudikatif. Ini terjadi lah. Kalau itu terjadi, maka KPK punya kewenangan untuk mengambil alih. Pertanyaannya, ya ini kan baru seminggu, mudah-mudahan dalam 2 minggu Pak Saud mungkin kita lihat intervensi atau ada tidak kemudian benturan kepentingan atau tidak selalu melindungi. Nah itu baru nanti KPK mengambil alih. Ini memang bentuk solusi Mbak. Jadi baguslah legislatif kita ini membuat suatu undang-undang KPK, undang-undang kepolisian termasuk jaksa dalam rangka mengambil alih, apalagi pasal 11 tadi ketika melibatkan penegak hukum. Nah ini kan penegak hukum. Jadi secara normatif KPK punya kewenangan, tapi secara empiris saya kira melihat kondisi berjalannya waktu. Begitu. Pasrah bongkoan kasus itu diserahkan semua bonggolannya dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat kembali lagi ke pertanyaannya, bagaimana sebenarnya KPK harus melakukan apa yang disebut sebagai dengan prudent, dengan hati-hati, oke, itu benar. Karena memang ketika penyelidikan mulai dilakukan oleh penegak hukum lain, ada yang namanya SPDP online. Jadi di SPDP itu online itu mereka harus mendaftarkan sehingga kita tahu kapan mereka mulai dan apa hambatannya. Tapi janganlah lupa bahwa di Undang-Undang KPK juga di bagian awal, kalau publik sudah sangat menyoroti, saya nggak tahu kalau publik menyoroti juga bisa pengaruh media, pengaruh TikTok ya. Tapi intinya di situ sebagian menarik perhatian publik. Ya ini kan kasus high profile person, emasnya kalau dibiarin bisa jangankan 74 kilo, bisa jadi 100 kilo tuh dan seterusnya. Jadi saya pikir udah oke, betul mungkin tidak minggu ini atau minggu depan kita lihat prosesnya seperti apa. Kalau lambat ya segera aja diambil alih, tapi timnya harus proaktif hadir di sana gitu. Jadi jangan melototin SPDP online lagi, dia harus proaktif datang melihat, karena ini kan menyangkut kepercayaan kita ya, kepercayaan kita terhadap penegak hukum dan investasi dan seterusnya. Karena semuanya kasusnya kasus BUMN nih. Ya persoalannya kembali lagi, kita kan selalu berawal dari bagaimana sebenarnya Undang-Undang KPK itu dibuat. Tadi Pak Ibnu sudah menegaskan, karena ada problem di 2 institusi ini. Ya, makanya disebutnya juga ada pasal 10 itu. Terus kemudian ada lagi pasal yang disebutnya koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan. Jadi itu menunjukkan bahwa KPK itu merupakan solusi. Walaupun sekali lagi saya tegaskan, Undang-Undang 19 2019 ini membuat KPK menjadi mandul. Karena dia bagian dari pemerintah dan itu harus dikembalikan dalam beberapa periode ke depan. Kita sarankan Presiden seperti itu supaya ini nggak ragu-ragu. Jadi kemarin mereka hadir di konferensi pers karena jadi penonton, nggak begitu. Dia harus sudah melihat, oke, lu kalau nggak benar gue ambil alih dan gue kasih kamu waktu seminggu gitu. Apakah boleh gitu? Boleh, karena itu undang-undang mengatakan. Itu tinggal soal bagaimana toto kromo segala macam, ya oke lah. Oke. Tapi itu bukan salah satu intervensi berarti kalau menurut Anda? Oleh siapa? Oleh Presiden. Oh ya iya dong. Tapi kalau KPK kan by definition. Di tengah berbagai desakan agar KPK mengambil alih penanganan perkara ini, Ketua KPK Setio Budianto menyatakan hingga saat ini lembaganya belum menerima permintaan resmi untuk melakukan supervisi maupun pengambil alihan kasus. Meski demikian, ia mengungkapkan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung tetap berjalan. Menurutnya, KPK juga menghormati proses hukum yang saat ini masih ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ketentuan ada pasal 6 yang mengatur tentang kewenangan koordinasi dan supervisi. Nah, nanti sambil kita tindak lanjuti
meskipun secara permintaan secara lisan sudah disampaikan, nanti kan pasti ada permintaan juga secara tertulis dan akan dibahas sesuai dengan SOP yang ada di KPK. Komunikasi formal secara resmi antar kelompoknya sudah mulai berjalan belum? Ya, sudah mulai jalan. Gitu. Masuk komunikasi Bapak dengan Pak Jaksa Agung? Tadi kan sebelahan saya sama beliau duduknya. Sudah membahas kali itu dengan Pak Jaksa Agung? Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan itu.